Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidasyiro Mauliah dengan NIM 124210058 kelas 2C dari Prodi Piaud. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi anak, yaitu bercerita yang berhubungan mengenai pendidikan anti korupsi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan bersama ibunya di dalam rumah. Nah, anak perempuan itu berusia 7 tahun dan bernama Ratna. Nah, pada saat itu mulailah percakapan antara Ratna dan ibunya. Ratna mulai bertanya kepada ibunya, "Ibu sedang apa?" Lalu ibunya menjawab, "Ini nak, ibu mau bikin kue, tapi bahan-bahannya belum ada. Bolehkah ibu minta tolong kepada Ratna?" Nah, ibu itu bertanya kepada Ratna dengan nada yang halus. Lalu, Ratna pun menjawab, "Boleh bu, minta tolong apa?" Lalu ibu itu menjawab lagi, "Ini, minta tolong buat beliin bahan-bahan buat bikin kuenya ke warung Bu Neng." Lalu Ratna pun menjawab, "Oh iya, baik bu." Lalu ibu itu memberikan uang sejumlah 100.000 dan daftar bahan-bahan buat beli kuenya ke Ratna. Lalu Ratna pun pergi dengan membawa uang sejumlah 100.000 dan daftar bahan-bahan kuenya untuk membelinya ke warung Bu Neng. Nah, setelah sampainya di warung Bu Neng, sebelumnya Ratna mengucapkan salam ke warung Bu Neng. "Assalamualaikum Bu Neng." Lalu Bu Neng pun menjawab, "Waalaikumsalam Ratna. Ada apa?" tanya Bu Neng. Lalu Ratna pun menjawab, "Ini Bu, saya disuruh membeli bahan-bahan kue oleh ibu saya." "Oh iya," ucap Bu Neng. Bahan-bahan apa aja?" kata Bu Neng kepada Ratna. Lalu Ratna pun menjawab, "Ini Ibu daftar bahan-bahan untuk kue, membeli bahan-bahan kuenya." Dan Ratna pun memberikan daftar bahan-bahan kue itu kepada Bu Neng. Lalu Bu Neng itu mengambilnya dan melihatnya, lalu Bu Neng itu mengumpulkan satu persatu bahan yang ada di daftar itu. Setelah itu, Bu Neng mengumpulkan dan menghitungkan total dari keseluruhan bahan-bahan itu. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya sekitar 60.000. Nah, berarti kembalian yang harus diterima oleh Ratna itu 40.000. Lalu Bu Neng memberikan belanjaannya kepada Ratna dan kembaliannya 40.000 itu. Setelah selesai berbelanja, pergilah Ratna pulang ke rumah. Nah, pada saat di perjalanan, tiba-tiba Ratna berpikiran bahwa uang yang 40.000 itu bisa ia gunakan untuk ia jajan. Lalu ia berpikir bahwa uang itu akan digunakan oleh ia untuk jajan tanpa bilang ke ibunya. Lalu setelah sampainya Ratna ke rumah, ternyata Ratna bilang ke ibunya, "Bu, ini belanjaannya sudah ada, totalnya 100.000. Ternyata Ratna berbohong kepada ibunya. Yang harusnya dikembalikan 40.000 itu ke ibunya, ternyata dia ambil yang 40.000 itu. Lalu ibu itu menjawab tanpa tidak tahu apapun, menjawab Ratna, "Oh iya, makasih nak udah mau bantuin ibu." Ibu itu sudah memuji Ratna, anak baik, anak soleha yang sudah mau membantu ibunya. Lalu Ratna pun berpikiran dan merasa bersalah. Ternyata ibu sudah dibohongi pun masih memujinya dengan baik ke Ratna. Lalu Ratna pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibunya. "Ibu, maaf, Ratna telah berbohong karena sudah mengambil uang belanjaan yang ibu kasih sejumlah 40.000. Lalu ibunya menjawab dengan ekspresi yang kaget. Nah, setelah mendengar pernyataan yang telah diucapkan oleh Ratna, ibunya menjawab, "Alah nak, itu kamu hampir melakukan tindakan korupsi, dimana tindakan itu kurang baik. Nah, sekali lagi nanti jangan diulangi lagi ya nak, karena itu tidak baik. Kamu harus mulai mempunyai sikap yang terpuji, yaitu jujur dan tanggung jawab. Itu akan membawa kamu pada hal-hal baik, dan untuk kedepannya kamu lebih berhati-hati lagi agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik." Nah, setelah menerima nasihat dari ibunya, Ratna pun menjawab, "Iya ibu, baik. Ratna janji tidak akan mengulanginya lagi." Ratna sadar itu tidak baik bagi masa depan Ratna juga, karena korupsi itu tidak bagus dan bukan sikap yang terpuji. Nah, ibunya pun menjawab sambil tersenyum,
Nah, gitu dong anak ibu, generasi anti korupsi dan generasi cerdas berkarakter. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan dari cerita ini bahwa memiliki sifat yang jujur, tanggung jawab, dan mengakui kesalahan itu adalah fondasi utama untuk membantu generasi anti korupsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang dalam pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.